Haris. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Rio Gumai dan rekan saya Rehan di LKTM TV. Oke, Kak Rehan, Ya. masih di pojok jamu. Iya. Dan masih dengan olahan yang sama, yaitu dari Masih kelor. tentang kelor ya. Ya, masih Oke. tema kelor. Hari ini kita akan membuat suatu olahan. Nah, kalau kemarin kita itu membuat olahannya minuman-minuman terus nih. Oke. Jadi karena kita kayaknya lagi lapar ya, Ya, hari ini kita lapar harus nih. membuat olahan yang Pas berbentuk banget ini, makanan. jam 3 ya hari ini. Jam 3 pagi, oh enggak, jam 3 sore. Dan ini adalah jam-jam krusial saat di kantor Iya. tentunya ya. Nah, karena ini jam krusial dan di kantor kita juga lagi lapar, Iya. kita akan membuat olahan makanan yang tentunya sangat banyak atau kaya akan nilai gizi. Benar sekali. Oke, hari ini kita akan buat apa nih Kak Rehan? Hari ini kita akan membuat menu nasi kelor express ini, Mas Rio. Ya, nasi Express. kelor Kok dibilang express itu kenapa ya? Karena cara membuatnya sangat simple dan sangat mudah. Alatnya juga sangat sederhana. Alat apa aja? yang Iya, dibutuhkan? alatnya cuma butuh yang namanya magic sih sebenarnya. Oh, Ya, pakai magicom ya. doang. Iya, magicom doang. Semua udah. bahan dimasukin, Semua udah bahan, kelar. udah Makanya selesai. namanya nasi express ya. Iya, makanya namanya Oke. nasi express. Ini sudah ada tradis bahan-bahan yang tadi sudah kita siapkan dan bahan-bahan ini juga sudah kita potong-potong tadi Iya, Kak tadi Rea, sudah dan disiapkan. memang sudah siap untuk kita olah. Ya. Boleh dijelaskan dulu nih Kak Rea, apa aja nih bahannya? Baik, karena menunya ini adalah nasi ya Mas Rio, jadi kita butuh beras. Oh pasti. Kalau bukan beras bukan nasi namanya. Iya, apa namanya Oke. kalau bukan beras ya? Apa ya? Ya gitu lah pokoknya. Jadi kita butuh sini beras. Oh. Beras ini kurang lebih 500 gram. Atau setengah kilo Ya, ya? atau setengah kilo 500 gram. Apa lagi? Oke, terus untuk proteinnya kita ada ini sayur-sayuran ya. Yang sudah dipotong, ada buncis, kacang polong, wortel, jagung Itu manis. kira-kira kalau ditimbang berapa gram tuh? Ini kurang lebih sekitar 150 gram. 150 gram Ya, sayur-sayuran. 150 gram Kemudian? sayur-sayuran. Ada Terus sumber juga ada proteinnya sumber protein lainnya dari hewani, ini ada dari ayam ya. Ayam. Ayam ini kita pakai yang dada, daging Dada dan dagingnya aja Ya, ya? dagingnya aja. Terus apa lagi? Terus juga ada jamur, Jamur. ya jamur kancing. Jamur ini kancing itu ya? sudah dipotong Dipotong juga ya. juga. Potong. Terus ada Terus ada garam, lada. garam, terus lada, ada mentega. Ini juga ada daun seledri ya, yang sudah yang sudah dipotong. juga. Terus juga nanti menggunakan bawang putih yang dicincang, Diginjal, halus ya. halus. Terus kita juga gunakan dua Serai. ruas serai. Oh gitu. Ya, dua ruas serai. Terus ini menggunakan juga bawang bombay yang sudah dicincang. Kemudian Oke, kemudian Ada? ya ini yang paling utama Paling karena utama. namanya kita adalah nasi goreng express kelor, jadi kita butuh kelor. dan kali ini memang yang ditampilkan Ya. adalah kelor yang berbentuk masih daun, Ya, Kak, masih daun. Kemudian ada yang Dan serbuk, ini tapi yang ada kita yang gunakan serbuk. sekarang ya Yang kita gunakan yang serbuk. yang bubuk. Ya, yang Nah, bubuk nanti ya, kita sering. juga jelaskan nanti kalau misalnya tradis di rumah mau coba yang menggunakan dari daun Dari ya, yang daun, sudah ya. dikeringkan terlebih dahulu, nanti kita akan juga itu jelaskan juga ya. Boleh ya. Oke, silahkan. Sekarang kita Jadi akan langsung ke proses pembuatannya. Oh, ya, oke. Langsung aja, karena kita udah lapar. Oke. Jadi yang pertama adalah kita perlu yang namanya magic ya. 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 Rice cooker lah. Ya. Dia dibilang magic karena Kak, magicnya itu ketika kita sudah memasukkan nasi, tiba-tiba dia Kita matang. matang. Ya. Gitu Itu ya. kenapa dia disebut. Oke, sekarang kita masukin magic ya. berasnya yang tadi sebanyak Oke, kita 500 masukin gram beras atau sebanyak setengah 500 kilo ya. gram atau setengah kilo. Oke, kita masukkan. Dan ini adalah beras pilihan ya teman-teman. Kalau bisa kita pilih beras yang terbaik yang ada di Indonesia gitu ya. Oke, sudah masuk berasnya. Kemudian Oke, kita masukkan kemudian kita masukkan air ya. air Ya, jadi air ini sama jadi 500 mili ya. 500 ml Ya, untuk 500 500 air gram untuk 500 beras. gram. Oke,
Jadi semua bahannya kita campur semua ini Kak ya? Jadi kita campur semua. Oke. Oke, sudah masuk. Apalagi nih kalian? Jadi kita sayurannya. Sayurannya. Nanti saya bantu aduk lah ya. Biar. Tapi nanti dulu ya aduknya ya, setelah bahan semua masuk. Ini sayur-sayurannya udah masuk, Tradis. Setelah itu kita masukkan bahan apa lagi? Kita masukkan ayamnya. Nah, ini sebenarnya yang membuat hidangan kali ini menjadi lebih istimewa juga Kak Rehan ya. Karena jadi, nanti makanan kita kaya akan protein. Oh iya, kaya akan protein dong. Terus jamur kancing. Ya. Nah, yang sudah kita potong-potong juga. Jangan kancing baju ya. Jangan kancing baju. Iya. Karena kalau dimasak nggak akan lembut juga. Oke, ini udah masuk. Indah ya, belum mateng aja. Udah kelihatannya tuh udah enak gitu ya. Warna-warni ya. Iya, warna-warni. Ya, jadi ini untuk bisa menarik minat anak-anak di Untuk rumah nih. makan makanan sehat juga tentunya ya kan ya. Jadi bagi yang anaknya susah makan, lihat, cantik banget warna-warni gitu. Iya. Karena katanya makanan itu kalau menarik, walaupun misalnya tidak menarik, walaupun enak, belum tentu akan menarik orang untuk mau makan makanannya ya. Iya. Jadi kalau bisa kita bikin makanan yang enak, sehat, kemudian juga menarik. Kayak gitu. Terus bawang bombay. Bawang bombay yang tadi sudah kita potong-potong juga. Ini biar aromanya harum. Oke. Ini seledri ya? Masuk juga? Iya, seledri. Seledri. Oke, bawang bombay udah. Itu seledri. Dan kita masukin Kita gunakan mentega. Tadi berapa gram? ini kurang lebih 10 ya. 10 gram. 10 gram. Kita timbang. Dan yang terakhir kita belum Ya. terakhir. Karena ini ada pembumbuannya, Ya, menggunakan kita- garam sebanyak Garam ini sebanyak 1 sendok teh ya. 1 sendok teh lah ya. 1 sendok teh. Atau sesuai selera Sesuai boleh. selera. Ya. Ada yang seleranya suka asin, boleh Boleh. tambahin. Tapi kita juga harus mempertimbangkan tingkat keasinannya Iya. karyanya, karena garam itu kalau misalnya udah kebanyakan juga bisa Bisa meningkatkan berbahaya. hipertensi, Hipertensi ya. gitu ya. Dan yang paling utama Iya. adalah serbuk atau bubuk kelor. Nah, ini adalah yang primadona hari ini. Makanya hari ini namanya Nasi goreng. Bukan nasi goreng ya? Bukan nasi goreng, karena nggak digoreng. Express. Nasi kelor express. Oke ya. Jadi kelor ini karena apa ya? Baunya banyak yang kurang suka gitu. Aromanya Iya, ya. aromanya. Jadi boleh sesuai selera sih. Sesuai selera Iya. aja. Kali ini kita gunain bubuk kelornya berapa banyak nih Kare? Di sini saya menggunakan 1 sendok teh ya. 1 sendok teh aja udah cukup ya? Cukup sih. Udah cukup. Oke, Tradis. Jadi Oke, sudah. Oke Kare, ternyata semua bahan sudah kita Sudah masukkan ke dalam masuk. rice cooker Oke. atau Magicom yang tadi udah kita pakai. Sekarang kita aduk dulu nih. Boleh. Oke, nih Kare aduk. Ya Kare ya. Kira-kira berapa menit ya nanti sampai matang ya Kare? Terus 15 menit biasa sudah. Oke. Oke. Udah? Ini satu hal yang paling penting. Iya, Pak. Jangan lupa menurunkan ke mode cook. Oh gitu. Iya. Karena kalau tombolnya nggak kita Iya, pengalaman saya dulu pernah masak pakai ini. udah berjam-jam. Iya, udah berjam-jam pas saya lihat kok belum matang-matang ya. Ternyata lupa Ya, menurunkannya. emang makanya laki-laki itu butuh sosok wanita ya untuk Iya. menurunkan. Karena kita tuh sering lupa. Iya, Oh, kita enggak ya? sering lupa. Oke, sekarang intermezzo teman-teman. Jadi boleh
Kare kita jelaskan juga ke Tradis. Boleh. Kenapa hari ini kita membuat nasi kelor ya? nasi kelor Bahan itu kelor. mungkin bisa dijelaskan sama Kare itu manfaat kelor ini seperti apa sih? Gitu. Ya, karena kelor ini kandungannya sangat banyak ya nutrisinya, jadi sangat banyak. Jadi daun kelor ini apabila dibandingkan dengan wortel, itu kan banyak vitamin A ya. Iya, iya, terkenal dengan vitamin A-nya ya. Vitamin A. Jadi di kelor ini itu kandungannya 10 kali. 10 kali vitamin A-nya itu lebih banyak daripada wortel. Wortel kalau gitu. yang dalam bentuk serbuk ya. Oh, dalam bentuk ya, serbuk. ini kan ada dalam bentuk serbuk ini 10 kali lebih banyak kandungan vitamin A dibanding dengan wortel. Oh, padahal wortel itu sudah terkenal Iya, sekali sudah vitamin banyak. A-nya selama ini ya. Tapi kalau Daun. dalam bentuk daun kering, daun kering ini juga masih lebih banyak dia. Masih lebih Iya, banyak masih juga? lebih banyak. Ini jumlahnya ini 4 kali. 4 kali. Iya, kalau dalam bentuk daun kering ya. Itu kalau misalnya dalam berapa gramnya daun kelor nih? Hitungan berapa tadi 9 Ini kali per 100 gram. Oh, per 100 Iya, gramnya per 100 itu. gram daun kelor ya. Oke, vitamin A-nya Ini tuh vitamin 10 A-nya. kali wortel tadi. Terus di samping itu juga protein. Oh, Proteinnya protein. juga lebih banyak. Kalau yang Dibanding- serbuk Kalau yang serbuk ini lebih banyak 9 kali. 9 Iya, kali. Banyak dari banget ya. protein susu. Padahal susu juga terkenal Iya, proteinnya yang susu. bagus ya. Suka kan minum susu? Kebetulan enggak. Kebetulan ya. Oh iya, kebetulan enggak. Oh, Jadi orang yang maksudnya suka nggak terlalu banyak. Ya, Jadi saya ngambil protein dari yang lain-lain. ya. Jadi untuk ibu-ibu yang di rumah, nah, jadi bisa mengganti susu dengan ini Kelor? kelor. Oh gitu. Jadi Karena kandungan proteinnya juga lebih banyak. ya, kalau yang serbuk tadi per 100 gramnya Iya, 100 gram. 9 kali 9 lebih kali banyak. lebih banyak kalau yang serbuk. Kalau yang daun? daun juga dia lebih banyak, tapi kandungannya masih lebih besar yang serbuk. Serbuk. Jadi kalau daun ini hanya 2 kali. 2 kalinya. Iya, 2 kalinya. Oke. Terus untuk zat besi. Zat besi Iya, dalam kelor. Zat besi dalam kandungan kelor ini lebih banyak dibanding dengan bayam, dari bayam. Oh iya? Karena zat besi bayam itu kan besar ya. Besar dan terkenal Tapi- karena ada di film kartun juga Iya, kan Popeye. Popeye. Nah, kalau Popeye. habis makan bayam itu Jadi langsung kuat, otaknya. iya, jadi kuat, jadi iya. kuat. Ternyata kalau makan kelor Oh, dia bisa lebih kuat lagi. lebih kuat lagi. Iya. 25 kali lebih 25 kali lebih besar besar kandungannya. kalau yang serbuk. Zat besi. Tapi kalau yang daun ini, yang kering ini hanya 3 kali. Oh gitu. Iya. Jadi kalau kita mau buat olahan karena yang serbuk kandungannya lebih banyak, Iya. ini pakai yang serbuk aja. Lebih ya? baik pakai serbuk, lebih Tapi praktis. ini mudah nggak kita carinya ya bahannya kalau yang dalam bentuk bubuk atau serbuk ini? Maksudnya di pasar gitu mungkin kita akan Di susah menemukan. pasar mungkin sudah ada ya di toko-toko Oh, online sudah. ya. Iya, Oh, toko-toko gitu ya. online sudah ada. Karena kebetulan memang kelor ini sekarang lagi happening banget kan Ya. ya, karena kandungan gizinya yang luar biasa tentunya. Oke, sambil menunggu Kare, Baik. mungkin ada beberapa menit lagi gitu ya. Nah, kalau tadi kan mungkin kita akan susah nih menemukan menemukan kelor yang dalam bentuk bubuk. Iya. Karena terus terang Kare, di daerah saya itu kan susah nih kalau kita harus ke supermarket. Iya. Mungkin ada juga di daerah teman-teman yang di rumah atau Tradis ini itu nggak ada supermarket gitu di Oh, daerahnya, mungkin di kampung misalnya. Kalau misalnya kita mau menggunakan daunnya, itu proses pengolahannya itu seperti apa gitu ya? Oke, jadi bagi teman-teman yang susah mencari yang Dalam bubuk bentuk ya, bubuk, dalam iya. bentuk bubuk, ini bisa menggunakan daun kelor yang sudah dikeringkan. Oh, dikeringkan terlebih Ya, dahulu. jadi ya. dikeringkan terlebih dahulu. Oh, Jadi Caranya kita gimana Kare? ambil daun kelor yang bagus ya, Iya. yang masih segar. Ya. Terus kita keringkan. Keringkannya adalah dengan cara dijemur di bawah sinar matahari, tapi jangan Di bawah sinar langsung ya. matahari langsung. Nah, ya. lebih bagus ditutup dengan kain hitam. Kain hitam. Iya, kain hitam Oh, seperti itu. Biar dia terhindar mungkin Iya, dari bisa debu juga terhindar ya. dari debu Atau partikel lain lah. partikel lainnya seperti itu. Jadi dia tetap higienis, tetap Oke, bersih, seperti sudah itu. kita lakukan olahan pengeringannya seperti itu atau mengolahnya seperti itu, terus Ya. kalau kita
mau tahu nih tandanya dia udah kering itu gimana? Tandanya kalau dia sudah kering, nah ini daunnya ya. Oke, daunnya kalau kita pegang ini dia udah patah. Oh, sudah patah gitu ya. Karena kalau misalnya masih basah dia nggak bisa patah. Iya, bisa patah. Nggak patah. Itu tanda kalau daun kelornya. Kalau kita pegang ini bunyi seperti ini. Oh, ada kresek-kresek. Iya, kresek-kresek. Oke, dan nanti kalau misalnya sudah kering, kan kita mau dijadiin bubuk nih. Ya, kalau mau jadiin bubuk ya tinggal di blender. Oh, di blender. Ya, di blender atau kalau nggak ada blender ditumbuk. Oh, ditumbuk. Kemudian mungkin perlu disaring juga kali. Boleh, disaring juga boleh. Oke. Kalau di luar negeri dari terkenal dengan namanya Tree of Life. Pohon kehidupan. Pohon kehidupan ya. Iya, ada juga yang bilang Miracle of Tree. Ya, Miracle of Tree. Jadi ajaib ya. Iya, ajaib. Saking kaya manfaatnya. Manfaat dari kelor tersebut. Oke, sekarang kita tunggu sampai nasinya matang. Oke, kayaknya Kare, ya, nasinya udah hampir matang. Udah hampir matang ya? Atau udah matang? Coba kita cek dulu deh. Boleh. Wah, aromanya wangi ya. Warnanya seger ya aromanya. Iya, aromanya. Jadi ini nasinya warna kuning, warna orange, warna hijau. Nah, jadi inilah menu kita hari ini. Nasi kelor ekpres. Mas Rio. Ternyata udah pulen nasinya ya. Iya. Ini mudah dipraktekkan di rumah. Ya, sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali ya. Kemudian sangat ini mudah. juga untuk balita ternyata bisa juga dijadikan sebagai makanan pendamping. Bisa dijadikan MPASI-nya. Karena nggak pedas juga ya kan ya? Iya. Nah, oke, ini kita langsung bisa plating ya. Boleh? Oke, kita ambil piring dulu. Ambil piring ya. Ambil piring. Wah, ini Kare ini kayaknya dia pengalaman banget nih bentuk-bentuk nasi di wadah. Oke. Oh, sekarang apa lagi? Kita kasih garnish sedikit. Ini memang telaten banget nih tradisi. Kayaknya emang Kare ini suka masak di rumah. Kita harus pertanyain nih. Ini lebih sering mana nih masak antara istri dan suami? Karena sering saya. Telaten banget naruh bentuk nasinya, kasih garnisnya, keren. Yeay, udah jadi. Ya, menu kita sudah jadi Mas Rio hari ini. Perut kita udah lapar. Ya. Ada bagusnya kalau kita cepet-cepet mau makan aja. Oke, jadi Kare, ini adalah salah satu olahan kelor kita dari LKTM Palembang di program TV LKTM TV. Masih banyak lagi nanti olahan-olahan dari kelor mungkin atau dari yang lainnya ya. Yang berikutnya. Kemudian kalau Tradis mau, nanti kita juga akan sampai ini manfaat-manfaat dari kelor ini selain dari yang kita sampaikan tadi. Nah, nanti manfaatnya akan kita sertakan di description box. Oke, kita akan ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Konten yang lebih menarik lagi, lebih bervariasi lagi, dan lebih kaya manfaat lagi. Sampai jumpa di LKTM TV selanjutnya. Bye.